Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Arya Setiawan Nursani pertama dari kelas 12 IPA 2. Kalian pernah nggak sih kebayang gimana caranya kita dapetin volume bola? Jadi kita bisa pakai integral ini dengan mengaplikasikannya dengan bola. Lalu apabila kita gabungkan, kita bisa dapatkan rumus ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lihat videonya. Ya, halo anak-anak. Siang hari ini Bapak akan menerangkan mengenai bangun ruang. Oke? Oke. Ya, bagus. Jadi yang pertama itu ada kubus. Nah, ini bentuknya. Kita di sini punya alas yaitu persegi dengan panjang sisi S. Kita bisa mencari volumenya dengan kita kalikan semuanya dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali menjadi S pangkat 3. Untuk luas permukaannya kita bisa kalikan dengan 6 dikalikan dengan sisinya dikuadratkan. Nah, untuk yang terakhir kita punya bola. Bola itu juga punya jari-jari sehingga kita bisa cari volumenya dengan rumus 4/3 pi r pangkat 3 dan luas permukaannya 4 pi r kuadrat. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Pak. Itu kenapa volume bolanya rumusnya 4pi/3 r pangkat 3, Pak? Kenapa nggak yang lain, Pak? Jadi caranya kita ngebuktiin atau ngedapetin rumus volume bola yaitu 4/3 pi r pangkat 3 ini kita bisa pakai integral. Oke. Nah, perhatikan gambar sini ya. Ini kan ada bola. Salah satu cara untuk membuat bola adalah dengan menggambarkan lingkaran yang memiliki jari-jari R di bidang 2 dimensi lalu memutarnya terhadap sumbu X, ya kan? Sehingga nanti dia akan membentuk sebuah bola. Sebelum itu kita harus perhatikan catatan di bawah ini. Kalau misalnya volume benda melingkar atau volume benda putar di sumbu X di bidang 2 dimensi itu volumenya integral dari A sampai B dengan fungsi fx yang dikuadratkan lalu diintegralkan, ya kan? Kemudian lihat silinder yang ada di sini, ini namanya silinder atau tabung. Bapak keluarkan dengan titik pusatnya di sini dan memiliki jari-jari sepanjang Y dan tingginya dx. Nah, kan kita tahu kalau misalnya volume tabung itu tadi kan pi r kuadrat dikalikan tingginya ini, ya kan? Tapi karena di sini y-nya itu sebagai r dan dx-nya itu sebagai h, kita ganti aja nanti, berarti nanti jadi pi y kuadrat dikalikan dx. Nah, langsung aja kita ke penurunan rumusnya. Volume dari bola itu bakal sama aja kayak volume silinder-silinder ini yang jumlahnya mencapai tak hingga sehingga totalnya nanti akan sama dengan volume bola. Jadi di sini ada silinder lagi sampai tak hingga. Itu bisa kita tuliskan dalam notasi limit, ya kan? Limit dari limit dengan n menuju tak hingga untuk jumlah volume silinder dari silinder pertama sampai silinder terakhir dengan volume pi dikalikan y kuadrat dx. Itu Bapak bisa ubah bentuknya menjadi notasi integral, yaitu dengan integral dengan batas bawah minus r sampai r, ini kan minus r sampai r dengan fungsi pi y kuadrat dx. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bahwa karena di sini Bapak mengintegralkannya dalam bentuk dx, berarti kan y-nya ini harus diubah dalam bentuk x juga biar bisa diintegralin. Nah, kita tahu bahwa persamaan lingkaran tuh x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita bisa ubah dalam bentuk x sama r sehingga nanti kita bisa substitusi di sini. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, itu Bapak pindahkan luas ke sini sehingga menjadi y kuadrat sama dengan r kuadrat minus x kuadrat, ya kan? Nah, kita tahu bahwa misalnya bentuk integral ini mewakili volume dari lingkaran yang akan diputar searah sumbu X. Itu bisa kita ubah tanpa menggunakan minus R. Jadi
Bapak menggunakan 0 sampai R. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan 0 sampai R itu akan lebih sederhana dibandingkan menggunakan minus R sampai R. Di sini kenapa ada 2? Karena Bapak hanya mengambil setengahnya, jadi seperti ini, nanti diputar terhadap suku X, lalu Bapak kalikan 2 sehingga nanti hasilnya sama saja seperti bola, ya kan? Berarti ini 2 dikalikan integral dari 0 sampai R dalam fungsi Pi R kuadrat minus X kuadrat dx. Kemudian kita integralkan seperti biasa. Di sini yang harus diketahui adalah bahwa R itu selalu konstan karena dia berupa angka atau jadi saja. Jadi kita bisa integralkan dengan R kuadrat X, jadi R kuadrat. Seperti yang tadi Bapak bilang, kita integralkan saja 2pi dikalikan R kuadrat X minus sepertiga X pangkat 3 dari 0 sampai R. Ini kan udah dalam bentuk definit ya, tinggal kita substitusi aja di sini, di sini tidak lalu dikurangkan selisihnya. Kemudian 2pi dikalikan R kuadrat X-nya jadi R kuadrat dikali R minus sepertiga X-nya jadi R lagi, berarti R pangkat 3 dikurangi 0, karena ini semua kalau Bapak masukin di sini X-nya berapa, hasilnya 0, jadi Bapak langsung dengan 0, ya kan? Berarti kalau Bapak lanjutin jadinya 2pi dikalikan R pangkat 3 R kuadrat dikalikan R kan, R pangkat 3 minus sepertiga R pangkat 3. Ya udah, karena ini udah sama-sama R pangkat 3, kita tinggal sama-samanya itu kalau dikurangkan sehingga nanti hasilnya 2/3 R pangkat 3, dan kalau Bapak kalikan dengan 2 itu nanti hasilnya bakal 4/3 pi R pangkat 3, yang mana sama kayak yang ada di atas nih. Ya udah, itu aja jadinya ya. Makasih.